Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajison Haji, NIM 1914299, jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas C, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun video kali ini yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Adapun pembahasan atau pemaparan materi pada di video kali ini mengenai persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional. Materi yang pertama mengenai pengertian sengketa bisnis syariah. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Selain mengacu pada hukum Islam, penyelesaian sengketa bisnis juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa SK MUI dan Fatwa DSN MUI. Karena penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum Islam, maka harus diselesaikan pula pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum Islam. Kemudian penyelesaian sengketa bisnis syariah di dalam mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif. Yang pertama melalui lembaga arbitrase syariah. Yang kedua ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR atau Alternative Dispute Resolution. Yang ketiga, melalui jalur litigasi atau proses peradilan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung klausa perjanjian yang disepakati. Selanjutnya mengenai sengketa bisnis konvensional. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa ini di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis atau saling berlawanan satu sama lain. Dan penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir. Atau setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Kemudian penyelesaian sengketa bisnis konvensional dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi adalah penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution. Yang pertama yaitu mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini prosesnya mengacu pada ketentuan hukum agar yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum agama, hukum agama perdata. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi hak seseorang dan mempertahankan hukum material. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum agar perdata melalui peradilan perdata. Kemudian yang kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase menurut Sukti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan, bahkan mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Kemudian alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif adalah cara termurah, termudah, dan tercepat, serta tertutup bila dibandingkan dengan arbitrase atau pengadilan bila para pihak yang bersengketa benar-benar beritikat baik. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak-pihak dan pihak lawan di mana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik demi kepentingan kedua belah pihak.
Yang kedua ada mediasi. Mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundangan atau mufakat, eh, perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi ini mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak dan pihak ketiga yang netral tersebut dengan konsiliator. Kemudian yaitu di sini ada macam-macam cara melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama ada penyelesaian melalui perdamaian. Nah, asas ini mengharuskan pengadilan atau hakim agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah sesuatu yang imperatif atau wajib dilakukan. Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Yang kedua yaitu macam-macam cara melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini melalui penyelesaian proses persidangan atau litigasi. Dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu, hakim harus sudah mempunyai resum tentang perkara yang ditandatanganinya sebelum dimulai proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal pemeriksaan perkara ekonomi syariah, khususnya perkara perbankan syariah, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai. Kemudian ada persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional. Persamaannya yang pertama yaitu dalam aspek penyelesaian sengketa bisnis syariah atau konvensional sama-sama bisa diselesaikan melalui lembaga litigasi ataupun non-litigasi. Yang kedua, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia bisnis. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa bisnis syariah ataupun konvensional, keduanya akan menghasilkan suatu keputusan yang mengikat bagi pihak yang terlibat penyelesaian sengketa bisnis syariah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian ada juga perbedaan antara perbedaan penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional. Di sini ada dua perbedaannya. Yang pertama, dalam aspek penyelesaiannya, penyelesaian sengketa bisnis syariah berpedoman pada hukum Islam atau Al-Quran, hadis, dan ijma. Sedangkan dalam penyelesaian bisnis konvensional tidak berpedoman pada hukum tersebut, melainkan berpedoman pada undang-undang. Dan perbedaan yang kedua ini, sengketa di bisnis syariah dikenal dengan nama Basyarnas, sedangkan bisnis konvensional dikenal dengan nama Bani. Dari pemaparan tadi dapat saya simpulkan bahwa sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Selain mengacu pada hukum Islam, penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan tentang alternatif.
Dan secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dan dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis atau saling berlawanan satu sama lain. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif. Yang pertama melalui lembaga arbitrasi syariah, kedua ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR atau Alternative Dispute Resolution. Yang ketiga melalui jalur litigasi atau proses peradilan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung klausa perjanjian yang disepakati. Kemudian sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi adalah penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution atau ADR. Kemudian dalam penyelesaian sengketa, sengketa bisnis syariah mengacu pada hukum syariat seperti Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, sementara penyelesaian sengketa bisnis konvensional tidak. Baik penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional, keduanya dalam penyelesaian sengketa dapat melalui proses litigasi atau pengadilan dan non-litigasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.